Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3897-3899. Istana Guanghan. Dev mengikuti penguasa Istana Guanghan untuk mengambil alih. Dia mengarahkan semua orang untuk menyiapkan lapisan pertahanan, dan semua orang penuh energi dan siap berperang. Saat ini, mereka hanya menunggu kedatangan keluarga Mu. Tuan Chen, kepala istana, orang-orang dari keluarga Mu ada di sini. Lucy masuk ke aula dan berkata dengan ekspresi sedikit gugup. Begitu mereka mendengar bahwa keluarga Mu akan datang, Dev dan kepala istana Guanghan berdiri pada saat yang sama, dan kemudian mereka menghilang dalam sekejap mata. Ketika mereka muncul lagi, mereka berdua telah sampai di pintu istana Guanghan. Tubuhnya melayang di udara, memandangi kerumunan gelap orang yang bergegas menuju istana Guanghan. Tuan Lembah Luo, silakan turun dan bersiap untuk berperang. Dev melihat ke arah anggota keluarga Mu yang akan tiba, dan berkata kepada Seymour. Oke. Seymour mengangguk. Segera, semua sekte dan keluarga bangsawan, serta beberapa raja binatang buas, telah siap. Aura energi yang melonjak meletus dari istana Guanghan dan melonjak langsung ke langit. Aura yang dilontarkan oleh ribuan biksu benar-benar menakutkan. Merasakan aura yang keluar dari istana Guanghan, banyak orang dari keluarga Mu mulai ketakutan. Bagaimanapun, kepala keluarga belum meninggalkan pengasingan, dan mereka mengikuti Quintus untuk melakukan perang, dan sangat tidak pasti apakah mereka akan menang atau kalah. Quintus merasakan aura keluar dari istana Guanghan dan sedikit mengernyit. Tapi dia sudah ada di sini, tidak peduli apa, tidak mungkin untuk kembali. Bukankah itu sangat memalukan? Kepala pengurus Liu merasakan aura menakutkan, dan ekspresinya sedikit berubah. Di mana Dev ini menemukan begitu banyak biksu, dan mereka begitu kuat? Kata kepala pengurus Liu sambil mengerutkan kening. Dari aura ini, kebanyakan dari mereka ternyata adalah biksu di alam kesengsaraan transendensi, termasuk banyak biksu hebat di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 atau 9. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Dev memanggil ribuan biksu, mereka akan tetap menjadi sampah di alam tubuh komposit. Siapa sangka banyak dari mereka adalah kultivator di alam kesengsaraan transendensi, dan mereka juga sangat kuat. Sekarang kita sudah di sini, kenapa kita tidak datang dan melihat-lihat? Setelah Quintus selesai berbicara, dia memimpin semua orang ke istana Guanghan. Sekilas, istana Guanghan dikelilingi oleh sinar cahaya. Jelas sekali bahwa formasi telah dipasang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Dev dan yang lainnya semuanya tertahan di udara, semua siap bertarung. Saat Quintus melihat ini, dia melompat. Ada juga lebih dari selusin biksu dari keluarga Mu yang melayang di udara. Tuan Liu, apa maksud Anda dengan membawa begitu banyak orang ke istana Guanghan saya? Tanya kepala istana Guanghan kepada kepala pengurus Liu. Dia tidak mengenal Quintus. Bagaimanapun, istana Guanghan baru saja didirikan di sini, dan Quintus telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Wajar jika kepala istana Guanghan tidak mengenalnya. Kamu tahu apa yang telah dilakukan istana Guanghan? Kami di sini hari ini untuk membalaskan dendam tuan muda tertua dan wanita tertua. Selain itu, saya juga menasihati rekan-rekan Taois lainnya bahwa keluarga Mu kami akan melawan istana Guanghan dalam perjalanan ini. Rekan-rekan Taois sebaiknya kalian tidak ikut campur. Tidak pantas mempertaruhkan nyawamu sendiri hanya demi keuntungan tertentu. Kepala pengurus Liu mengancam orang lain. Dia mengira Dev dapat menemukan begitu banyak orang, banyak di antaranya datang ke sini untuk mencari keuntungan. Apakah menurutmu mereka semua datang untuk membantu istana Guanghan saya karena kepentingan mereka sendiri? Kata kepala istana Guanghan sambil tersenyum. Tentu saja, jika tidak, siapa yang akan bekerja untuk istana Guanghan Anda? Tetapi jika istana Guanghan Anda menyerahkan Dev dan membiarkan keluarga Mu kami menanganinya, kami mungkin dapat melupakan istana Guanghan Anda. Bah, siapa kamu? Jika kamu masih ingin berurusan dengan Tuan Chen, kamu harus bertanya kepada kami terlebih dahulu apakah kami setuju. Hantu tua gunung iblis meludah dengan keras dan mengumpat dengan keras. Wajah kepala pengurus Liu menjadi dingin, dan matanya mulai menunjukkan niat membunuh. Quintus, yang selama ini diam, berkata, rekan-rekan Taois, saya Quintus Mu, putra kedua dari keluarga Mu.
Jika Anda memberi wajah keluargamu saya dan pergi hari ini, keluargamu saya telah memutuskan untuk memberikan sumber daya kepada semua orang. Tetapi jika kalian bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, sebutkan namamu, dan jangan salahkan keluargamu kami karena membunuh akan kalian semua. Quintus menggunakan taktik lunak dan keras, berharap seseorang akan mundur, dengan sedikit ancaman. Meskipun bacotan Quintus keras, tidak ada gunanya, orang-orang ini di sini bukan untuk mencari keuntungan. Aku, penguasa lembah roh darah, Seymour Luo, tidak akan pergi hari ini. Aku ingin melihat bagaimana keluargamu menghancurkan lembah roh darahku. Kami dari 5 sekte besar, bahkan tidak akan meninggalkan tempat ini. Jika kalian bisa, bunuh saja kami semua di sini. Istana tanpa jiwaku juga. Keluarga Sengku juga sama. Dan sekte iblis jiwaku. Dan aku, hantu tua Gunung Elblis. Begitu juga dengan 3 kaisar dan 4 raja dari klan binatang buas. Karena kami tidak pergi, mari kita lihat betapa hebatnya keluarga Mumu dan bunuhlah semua orang dari sekte kami. Menurutku, kalian keluargamu hanya membual. Jika kalian punya kemampuan, silakan saja. Berhenti bicara. Semua orang bergerak maju satu persatu, tidak takut sama sekali pada keluargamu. Setelah mendengarkan perkenalan semua orang, ekspresi kepala pengurus Liu dan Quintus berubah. Ternyata para biksu ini semuanya berasal dari keluarga sekte dan bukan biksu biasa. Terutama hantu tua Gunung Elblis, dia dianggap sebagai selebriti yang sangat terkenal di seluruh wilayah Gunung Iblis Surgawi. Mereka tidak mengerti bagaimana bajingan itu bisa mengundang orang-orang ini ke sini. Berapa banyak sumber daya dan manfaat yang dibutuhkan untuk menarik orang-orang dari sekte dan keluarga bangsawan ini. Melihat orang-orang di depan mereka, Quintus dan kepala pengurus Liu tampak serius. Jika mereka melancarkan serangan yang kuat saat ini, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Kalaupun mereka bisa menang dan membalas dendam, keluargamu akan menderita banyak korban dan akhirnya menjadi keluarga kecil. Tetapi jika Anda tidak menyerang, tidak membalas dendam, dan pergi begitu saja dengan sikap sedih, maka keluargamu akan menjadi tidak tahu malu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan tidak ada yang mengambil langkah pertama. Bagaimanapun, ini adalah peperangan yang sengit. Pasti akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dunia surga dan manusia belum pernah melihat huru-hara berskala besar sejak perang antara dewa dan iblis. Terlebih lagi, mereka semua adalah biksu hebat di alam kesengsaraan transendensi. Kekuatan penghancur dari huru-hara semacam ini sangatlah menakutkan. Mungkin, setengah dari Gunung Iblis Surgawi akan dijual. Sekitar 1 jam kemudian, kepala pengurus Liu berbicara lebih dulu. Dev, kamu membunuh putra tertua dan wanita tertua kami, tetapi pada akhirnya kamu menemukan begitu banyak orang. Apakah kamu ingin membiarkan semua orang mati bersamamu karena kesalahanmu sendiri? Kamu harus tahu bahwa begitu huru-hara dimulai, banyak orang akan terbunuh atau terluka, dan kamu akan menjadi orang yang paling berdosa pada saat itu. Keluargamu kami hanya ingin membalas dendam padamu. Jika kamu meninggalkan istana Guanghan sekarang, kami tidak akan pernah menyentuh istana Guanghan. Kamu tidak boleh terlalu egois sebagai pribadi. Orang-orang ini rela berkorban untukmu, tapi kamu tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan hidupmu sendiri, kan? Kepala pengurus Liu berdiri pada landasan moral yang tinggi dan mulai berbicara omong kosong. Untuk membuat Dev merasa bersalah, sehingga dia meninggalkan istana Guanghan. Yang dibutuhkan keluargamu adalah balas dendam, bukan berkelahi dengan orang-orang di depan mereka. Ketika saatnya tiba, Anda akan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tuan Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka memiliki ratusan orang dan berbicara hanya ingin membalas dendam. Bukankah ini lebih banyak menindas minoritas? Mereka jelas-jelas menipu Anda. Seymour buru-buru berkata. Dev juga tidak bodoh. Jika dia hanya membalas dendam pada dirinya sendiri, apakah dia masih perlu mengerahkan ratusan orang? Dev, jika kamu punya nyali untuk meninggalkan istana Guanghan, aku jamin orang lain tidak akan mengambil tindakan. Aku secara pribadi akan membalaskan dendam kakak laki-laki dan bibiku yang tertua. Hanya kita berdua yang bersaing. Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa menerima takdirku dan segera membawa orang pergi. Dan aku tidak akan pernah mengganggu istana Guanghan. Apakah kamu berani bersaing denganku? Maka aku tidak perlu bertarung dengan orang lain. Quintus tahu bahwa Dev tidak bisa dibodohi, jadi dia berkata. Kamu ingin bertarung denganku sendirian. Sudut mulut Dev sedikit terangkat.
Ya, itu tergantung apakah kamu berani. Hanya kita berdua yang akan bertarung sampai mati demi keselamatan orang lain. Kata Quintus. Tuan Chen, jangan tertipu. Aura orang ini sangat aneh. Meskipun saya tidak tahu alamnya, saya merasa itu pasti tidak rendah. Penguasa istana Guanghan mengingatkan Dev dengan suara rendah. Dev menatap Quintus. Orang ini jelas adalah seorang biksu manusia, tapi dia memiliki jejak energi iblis di dalam dirinya. Tapi dia tidak bisa mengetahui tingkat wilayahnya sama sekali, yang membuat Dev tidak berani menyetujuinya dengan gegabah. Melihat Dev tidak berani setuju, Quintus terus mengejek, "Mengapa? Bahkan jika kamu mati, kamu ingin menyeret semua orang di sekitarmu bersamamu. Atau kamu takut jika aku lebih kuat dari kamu, dan kamu akan mati di tanganku? Jika kamu tidak berani, berlutut saja dan berada di bawah selangkanganku. Aku akan mengampuni hidupmu. Kamu hanya perlu menjadi budak keluargamu kami selama 500 tahun." Kata Quintus. Bagaimanapun, dia mulai menunjukkan wilayahnya. Tingkat budidaya alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Melihat Quintus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan wilayahnya, Dev mengerutkan kening. Membuktikan bahwa Quintus sengaja membeberkan keadaannya. Alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 hanyalah alam yang ingin diungkapkan oleh Quintus, dan itu tidak sebenarnya. Sepertinya dia hanya ingin Dev mengetahui bahwa levelnya tidak tinggi, tapi dia berani bertarung sendirian dengannya. Tuan Chen, jangan tertipu. Tidak mungkin orang ini berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Seymour dengan cepat mengingatkan Dev. Aku tahu. Tentu saja Dev tahu. Ini adalah wilayah Quintus yang disengaja dia perlihatkan, tetapi tidak nyata. Senior, jika alam orang ini melebihi alam Mahayana tingkat pertama, apakah saya memiliki harapan untuk hidup? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Mendengarkan kata-kata Dev, Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya, jika alamnya melebihi alam Mahayana tingkat pertama, kamu pasti akan mati. Kata-kata Raja Iblis Awan Merah mengejutkan Dev hanya bisa bertaruh bahwa orang ini tidak memiliki kultivasi melebihi alam Mahayana tingkat pertama. Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, masih dapat menghadapi biksu di alam Mahayana dengan semua senjata ajaib di tangannya. Tetapi jika melebihi alam Mahayana tingkat pertama, Dev mungkin tidak memiliki harapan. Perbedaan alam besar semacam ini tidak dapat lagi diimbangi dengan berbagai senjata magis, terutama karena kesenjangan dalam wilayah menjadi lebih besar seiring dengan naiknya level, bahkan jika itu adalah alam kecil, kesenjangan dalam kekuatan akan seperti jurang. Dev sekarang hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Menggunakan berbagai keterampilan magis dan senjata ajaib untuk mengatasi alam Mahayana tingkat pertama, dia sudah menjadi makhluk yang sangat jahat. Belum lagi di dunia surga dan manusia, bahkan di seluruh alam semesta dan galaksi, tidak banyak orang jenius seperti itu di dunia. Tepat ketika Dev ragu-ragu, Raja Iblis Awan Merah berbicara lagi, tetapi ada cara lain. Bahkan jika kekuatan orang ini melebihi alam Mahayana tingkat pertama, itu tidak masalah. Kamu lupa bahwa kamu punya bayi kecil yang hanya makan, tidur, dan tidak bekerja. Kata Raja Iblis Awan Merah sambil tersenyum. Binatang kecil yang menelan langit. Dev memikirkan binatang kecil yang menelan langit itu. Tapi anak ini tidur sepanjang hari, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun atau membantu dirinya. Ngomong-ngomong, binatang kecil yang menelan langit ini juga tidak diketahui akan keluar atau tidak. Saya khawatir saya tidak dapat mengandalkan bocah kecil itu. Siapa yang tahu apakah dia akan membantu saya di saat kritis? Kata Dev tanpa daya. Kalau begitu bertaruh saja itu akan membantumu. Lagi pula, jika kamu mati, dia tidak punya tempat tinggal. Tidak akan ada tempat untuk makan, minum atau tidur. Tuannya akan musnah. Mari kita lihat kemana perginya dia untuk menikmati. Kata Raja Iblis Awan Merah. Dev berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan memutuskan untuk bertaruh. Lagi pula, beberapa kali, ketika saya berada di saat paling kritis, binatang kecil yang menelan langit maju untuk menyelesaikan masalah. Kali ini, mungkin dia juga akan membantu di saat kritis. Terlebih lagi, Quintus ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk berada di atas alam Mahayana tingkat pertama. Oke, aku akan bersaing denganmu. Hidup dan mati ditentukan oleh nasib dan kekayaan. Tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, keluargamu tidak boleh menimbulkan masalah di istana Guanghan. Dev berkata. Bersambung.